Halo teman-teman, selamat datang. Saya kali ini akan menceritakan manhwa yang berjudul Belajar Kultivasi di Dunia Superpower, dan juga jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kita masuk ke ceritanya aja langsung. Cerita ini dimulai dengan seorang superhero yang berada di tengah lautan. Superhero itu berkata belakangan ini banyak orang yang membuang limbah nuklir ke lautan sehingga banyak makhluk hidup yang berada di lautan hingga pada bermutasi. Superhero itu yang sedang terbang melihat bahwa ikan-ikan yang bermutasi itu menuju ke arahnya. Superhero itu adalah pahlawan superhero kelas S Pendekar Niandong. Ia pun menggunakan kekuatan yang ada di tangannya untuk membunuh monster-monster itu dengan mudah. Walau mudah dibunuh monster itu tidak ada habisnya, dia pun menggunakan kekuatannya yang bernama Gulungan Lautan Naga. Dengan kekuatan itu air yang berada di bawahnya membentuk pusaran angin, dengan begitu semua monster itu terbunuh. Dan scene pun berpindah yang memperlihatkan seorang anak muda yang sedang berada di kelas pria sedang menonton aksi kekuatan superhero Pendekar Niandong. Anak muda ini bernama Suntian, dia adalah MC kita dan juga ia tidak punya kekuatan super. Ia melihat kekuatan superhero Pendekar Niandong, ia sangat kagum padanya, dan juga ia ingin pergi untuk meminta tanda tangannya. Di dunia superhero seseorang yang tanpa kekuatan super harus tinggal di zona aman yang dikelola oleh pemerintah. Scene berpindah ke dalam laut yang memperlihatkan sebuah pangkalan pembangkit nuklir. Ada seseorang wanita yang menuju ke pangkalan pembangkit nuklir. Ia adalah superhero kelas S penyihir air dan ia juga adalah ketua asosiasi pahlawan. Scene berpindah yang memperlihatkan di dalam pangkalan pembangkit nuklir. Di ruang keamanan ada 3 pria, dan ketiga pria melihat kamera keamanan ada seorang wanita yang menuju ke pangkalan pembangkit nuklir. Mereka bertiga yang melihat itu terkejut bagaimana bisa seseorang bisa mengetahui lokasi pangkalan pembangkit nuklir. Salah satu orang di situ berbicara bagaimana bisa menuju ke sini padahal tempat ini dibuat begitu dalam di dalam lautan. Saat mereka masih pada terkejut tiba-tiba salah satu tembok di situ hancur, dan ketiga pria itu yang melihat ke arah tembok yang hancur itu ada seseorang wanita. Salah satu pria itu dengan terkejut berkata, wanita dengan rambut silver dan juga kostumnya, apakah kamu penyihir air? Penyihir air berkata dengan santai, kalian berani membuat masalah di wilayahku. Setelah itu penyihir air menggunakan kekuatannya, dari tangannya muncul kekuatan yang berbentuk naga air yang membunuh semua pria itu dengan mudah. Tidak lama kemudian dari asosiasi pahlawan menghubunginya untuk menanyakan kondisinya. Penyihir air dengan santai dia menceritakan semuanya yang terjadi. Scene berpindah ke Suntian, yang perlihatkan ia sangat iri sama pahlawan kelas S yang mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Di belakang Suntian ada seorang pria dan wanita. Si pria berkata bukannya itu bocah dari sekolahan ternak. Si wanita membalasnya, benar, bagaimana bisa bocah tanpa kekuatan bisa ada di tempat ini, lebih baik kita kasih pelajaran. Oh iya teman-teman, di sini sekolahan tanpa kekuatan super disebut sekolah ternak karena mereka hanya bisa kabur kalau ada bahaya. Oke, kita lanjut. Scene berpindah yang memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang terbang. Wanita itu berkata, ada apa dengan dunia ini? Wanita itu adalah pemimpin alam surga Ratu Si, dia adalah roh. Dia melihat ke banyak orang, dia berkata orang-orang ini tubuhnya kotor, mereka tidak pantas dengan rohku. Jika terus begini aku tidak akan bisa kembali ke tubuhku. Saat dia masih melihat tubuh orang-orang yang ada di bawahnya, ia mendengar seorang yang sedang berbicara ternak. Saat dia melihat ke samping, dia melihat ada satu orang yang memiliki tubuh tidak kotor, ia itu adalah MC kita Suntian. Scene berpindah ke Suntian yang memperlihatkan si pria yang tadi ada di belakang Suntian. Pria itu berkata dengan menghina, bagaimana bisa ternak bisa ada di sini, tempat ini bukan untuk dikunjungi seorang ternak, lebih baik kembali. Suntian dengan santai membalas dengan berkata, jika seseorang meremehkan seorang tanpa kekuatan itu melanggar hukum pemerintah dunia. Suntian melanjutkan perkataannya dengan nada meremehkan, apakah ada aturannya jika seseorang tanpa kekuatan tidak boleh ke jalan? Suntian juga berkata di dalam hati apa yang mereka ingin lakukan sebenarnya. Ratu Si yang melihat itu kagum dengan aksi kebenaran MC kita Suntian. Dan diperlihatkan dua orang itu yang tidak terima dengan ucapan MC kita Suntian. Mereka berdua memperlihatkan kekuatan mereka dengan mengintimidasi. Dan scene berpindah ke hutan, ada MC kita Huntian yang sedang diikat di pohon oleh dua wanita dan pria tadi. Huntian berkata, apakah kalian tidak takut jika menangkap orang tanpa kekuatan super bisa ditangkap oleh polisi? Si wanita membalasnya dengan muka yang meremehkan, jika kami sudah puas bermain dengan kamu kami akan melepaskanmu. Si pria juga berkata, aku juga baru belajar jurus baru, aku akan mencobanya. Suntian yang mendengar itu dia berkata di dalam hati apa yang mereka inginkan. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu videonya. Jika kalian mau lanjut video ini komentar aja, dan juga jika tadi ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih yang susah.